kurang baik gitu hasil recordnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hidden Markov model. Di sini adalah kelanjutan dari sebelumnya begitu ya, yaitu multiple sequence element. Yang kita pelajari sebelumnya itu kan multiple sequence element menggunakan algoritma Klustal ya. Nah, di sini kita gunakan pendekatan lain atau metode lain gitu ya, yaitu menggunakan machine learning. Nah, metode machine learning yang digunakan adalah hidden Markov model begitu. Oke, kita mulai saja. Jadi di hidden Markov model itu kita belajar dulu gitu ya. Mungkin di sini memang mahasiswanya dari berbagai latar belakang ya, tapi ini coba saya sampaikan agar lebih mudah dipahami, udah bisa dipahami oleh bahkan orang awam gitu ya. Jadi kita belajar pertama dari konsepnya. Nah, jadi memang di sini si hidden Markov model itu adalah salah satu metode yang memang dipropos oleh Rabiner pada tahun 1989. Dia berawal dari Markov model, kemudian ada state yang hidden di situ, yaitu hidden Markov model. Dan sebenarnya di paper dari Rabiner tahun 89, hidden Markov model ini dipropos untuk pengenalan speech ya, atau pengenalan ucapan, pengenalan speech ya, ucapan atau apa namanya, penyampaian begitu ya, speech recognition, speech processing begitu. Nah, bagaimana sih kita akan belajar begitu ya, bagaimana si hidden Markov model ini akan digunakan untuk merepresentasikan MSE atau multiple sequence element. Kalau kemarin kita kan belajarnya menggunakan algoritma Klustal. Nah, sekarang ini kita coba menggunakan pendekatan algoritma yang lain. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya juga bahwa Klustal W, Klustal X itu kan menggunakan algoritma yang ordinary Klustal. Sedangkan Klustal Omega nanti dia menghybrid antara hidden Markov model dengan ordinary Klustal ya. Nah, ini contoh kalau misalnya kita diberikan suatu MSE, multiple sequence element, langkah pertama ini bagaimana kita merepresentasikannya menggunakan hidden Markov model. Nanti bentuknya, strukturnya atau arsitekturnya seperti ini begitu ya. Nah, ini sebelum menjauh kita basic dulu ke hidden Markov modelnya ya. Jadi di sini memang machine learning dan machine learning itu mungkin yang backgroundnya di luar ilmu komputer itu machine learning itu mungkin bisa kita anggap sebagai black box approach ya, atau pendekatan black box sih, pendekatan kotak hitam. Maksudnya apa kotak hitam? Jadi kalau kita lihat kayak orang main sulap itu ya, ada apa sih apa itu yang tukang main sulap itu, kita taruh, dia memperagakan gitu ya, ada kotak hitam, terus tangannya mengambil ke dalam, kemudian diambil, oh ternyata dapat sesuatu gitu. Jadi ada sesuatu, kita nggak ngerti proses di dalamnya, tapi kita mendapatkan output-nya gitu kan ya, output-nya dari kotak hitam tersebut gitu. Nah, jadi di sini yang paling penting gitu ya untuk pendekatan yang black box ini, yang untuk machine learning ini ya, memang kita bisa apa namanya, menggunakan ilustrasi gitu ya. Tadi yang disulap itu, jadi intinya adalah inputnya apa, kemudian dapat outputnya, dan kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Jadi memang black box gitu ya. Nah, di sini apa sih pendekatan black box itu, terutama ini untuk machine learning gitu ya, yang nanti juga salah satunya akan digunakan di MSI ya. Jadi kita memiliki input dan output ya for a task ya. Jadi kita memiliki suatu task, misalnya tasknya adalah multiple sequence element gitu. Kita tahu input dan kita punya data berupa input dan output gitu. Nah, si machine learning ini begitu dia akan belajar begitu ya, bagaimana mengubah dari input menjadi output-nya gitu ya. Dia belajar untuk mengubah dari input menjadi output-nya. Nah, ini mungkin kalau misalnya di matematika pendekatannya bisa kita anggap sebagai suatu fungsi gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari gitu ya. Di sini berarti ada proses belajar gitu kan. Ada learning algoritmnya.
Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih merepresentasikan input dan output untuk task MSA, begitu ya, multiple sequence element. Kemudian bagaimana arsitekturnya, istilahnya bagaimana sih kotak hitamnya itu gitu. Kalau tukang sulap kan kotak hitamnya tuh apa bentuknya, kotak kubus atau balok gitu kan, ada arsitekturnya gitu ya. Kalau misalnya kotaknya terlalu kecil, tangan kita nggak cukup masuk kan gitu, hanya bisa jari. Nah, di sini jadi kita akan belajar bagaimana merepresentasikan arsitektur hidden Markov modelnya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana, ini yang paling pokok dan mungkin agak nanti mungkin yang backgroundnya bukan ilmu komputer mungkin perlu agak ada gap sedikit, tapi mudah-mudahan sih bisa ditangkap gitu ya. Bagaimana metode pembelajaran atau algoritma pembelajarannya untuk mentraining atau untuk melatih hidden Markov model itu sehingga menghasilkan MSA, multiple sequence element. Nah, jadi si hidden Markov model tadi sudah saya sampaikan, dia itu ide awalnya itu untuk speech recognition ya. Jadi memang Anda belajar ini itu juga otomatis nanti Anda akan contoh-contoh yang di awal, case-case yang di awal yang nanti dalam proses memahami hidden Markov model saya akan menggunakan case atau contoh untuk speech gitu. Nanti setelah itu setelah paham hidden Markov model konsepnya, berikutnya adalah kita akan coba menggunakan case multiple sequence element ya. Oke, nah ini kita masuk ke apa sih black box tadi gitu ya, ini contohnya ya. Jadi yang paling penting ternyata gitu ya, kita tuh punya input dan output. Jadi kita punya pasangan input dan output. Oleh karena itu tuh ini bisa disebut dengan fungsi kan ya, si kotak hitam ini. Misalnya saya punya pasangannya inputnya 1, outputnya tuh 2 kan gitu. Pasangan input 2 ya, outputnya 5 gitu ya. Pasangan input 3, outputnya 10 kan begitu. Nah, jadi yang kita nggak ngerti ini sebenarnya di dalam kotak hitam tuh ada apa gitu ya. Kalau kita masukin inputnya 1, keluarnya tuh 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menebak gitu kan ya, oh oke, berarti bisa nih di dalam kotak hitam itu fungsinya adalah 2 kali N ya, 2N kan gitu ya. Kemudian kalau kalau inputnya 2 begitu ya, dimasukkan ke kotak hitam, keluarnya kok jadi 5 gitu ya, keluarnya jadi 5. Kalau kita masih mempertahankan fungsinya adalah Fn-nya adalah 2 kali N, ya. Kalau yang untuk round pertama atau untuk baris pertama itu memenuhi sih 2 kali 1. Tapi kalau baris kedua gimana? Nggak memenuhi ya, karena 2 kali 2 itu kan 4. Padahal di sini keluarnya 5 gitu. Nah, ini kita bisa modified ya. Oh, berarti kita tebak gitu ya. Fungsinya adalah yang memenuhi baris pertama dan baris kedua, yaitu 3 kali N minus 1 ya. Jadi 3 kali 2 minus 1 itu kan hasilnya 5. Kalau fungsi ini kita terapkan ke baris pertama, itu juga masih juga memenuhi gitu ya. 3 kali 1 minus 1 itu juga 2. Oke, kemudian round 3 atau pasangan input output yang ketiga. Jadi kalau inputnya 3, itu outputnya adalah 10. Oke. Kalau misalnya kita masih menggunakan fungsi yang pertama, fungsi yang kedua ya, fungsi hasil round yang kedua itu adalah 3 kali N minus 1. Kalau kita terapkan ke baris ketiga, ini nggak memenuhi juga gitu ya. Kalau 3 inputnya adalah 3 kali 3 kan ini ya, inputnya 3 itu kan 9 minus 1 tuh 8. Padahal di sini 10 gitu. Nah, maka kita perlu mengubah ya, atau dia belajar gitu kan, si black box-nya ini, kotak hitamnya belajar sehingga oke, ini harus diubah gitu kan. Maka mencari fungsi yang bisa dipakai dengan data yang pertama, data yang kedua, dan data yang ketiga, yaitu N kali N plus 1 gitu ya. Ini memenuhi semua. N untuk baris pertama yaitu N kali N berarti 1 kali 1 tambah 1 sama dengan 2, oke. Kemudian untuk baris yang kedua
yaitu 2 kali 2 plus 1 juga 5 memenuhi. Kemudian untuk baris yang ketiga, 3 kali 3 plus 1 itu juga 10. Jadi dari sini kita bisa melihat ini yang disebut dengan function evolve ya, evolusinya gitu. Dan ini kita menerka istilahnya, menerka apa sih yang di dalam black box-nya, fungsinya seperti apa. Nah, menerka kita kan tadi menerka itu sebenarnya kan proses belajar ya kan, proses training. Jadi si apa namanya mesin ini itu belajar gitu ya. Yang di dalam black box ini belajar. Kalau inputnya dikasih 1, outputnya 2. Kalau inputnya dikasih 2, outputnya 5. Dan dia belajarnya bertahap. Jadi round yang pertama, round yang kedua, round yang ketiga, kan begitu. Ya. Jadi ini adalah kita bisa sebut dengan learning by example ya. Jadi berdasarkan data contoh ya, pasangan input dan output gitu ya. Nah, kemudian oke, sekarang gimana nih kalau kita tadi kan ini apa namanya contoh menggunakan simple case ya, menggunakan angka yang sederhana lah gitu ya, maksudnya bagaimana fungsi dari aritmatik gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat ke menggunakan MSA ya. Jadi kita coba gimana sih kalau MSA gitu ya, kita membuat atau membentuk atau mengenerate ya, menghasilkan multiple sequence alignment dengan menggunakan machine learning atau pendekatan black box gitu ya. Kita belum masuk ke hidden Markov modelnya, kita masih apa namanya mempelajari atau memahami konsepnya gimana gitu ya, konsep dasarnya. Jadi kita punya 3 sequence nih ya, yaitu 3 sequence. Yang pertama adalah ini ya, HHUWYN gitu ya, yang pertama. Yang kedua adalah HHWYN ya, ini mirip-mirip ya, tapi Anda secara eksplisit bisa membedakan ya. Terus yang ketiga yaitu NHHHWYN ya. Nah, ini yang ketiga. Oke, kita punya sequence itu. Nah, kita punya sequence, 3 sequence. Ini sebenarnya mau kita generate multiple sequence alignment-nya gitu ya. Ini ada black box ya. Kita masukkan sequence yang pertama dulu inputnya. Kalau kita masukkan sequence yang pertama, begitu ternyata hasil MSA-nya seperti ini, gitu kan ya. Oke, jadi dia baris pertama ini kita lihat ya. Kemudian pada round yang kedua kita masukkan baris yang kedua HHWYN ya. Hasil MSA-nya adalah seperti ini ya. Kita bisa lihat maka ada terjadi apa namanya perubahan ya dibandingkan dengan yang round pertama. Ini kan HHUWYN ya. Nah, ini dimasukkan belajar ya untuk sequence yang kedua. U-nya kan ada deletion di sini. Nah, oleh karena itu ini dia belajar begitu menyesuaikan begitu, dan ini untuk menghasilkan MSA dia belajar untuk sampai round kedua adalah sampai di sini ya. Haha, kemudian oh ini ada deletion, strip atau gap, kemudian WYN gitu ya. Kemudian dimasukkan data yang ketiga atau round yang ketiga begitu, dimasukkan hasilnya adalah, nah ini adalah hasil dari MSA-nya. Jadi kita bisa lihat ya terjadi proses apa namanya, ini ada kita insert gap ya di sini HHUWYN, kemudian ini ada set gap, HH gap WYN ya, dan seterusnya ini, dan ini yang ketiga ya. Nah, ini kita hasilkan. Jadi di sini ada pasangan input dan output. Nah, sekarang kita ingin menebak atau ingin apa namanya mendapatkan fungsi black box-nya itu apa sih gitu ya. Nah, untuk yang round pertama itu misalnya menggunakan data yang pertama itu kita sebut saja hidden Markov model atau HMM yang pertama gitu kan ya. Seperti tadi ini kan fungsi yang pertama ya. Berarti dia fungsi yang didapatkan berdasarkan
pasangan input dan output yang pertama. Nah, ini juga ya HMM1. Kemudian untuk round kedua yaitu pasangan input output yang kedua, ini nanti kita menerka kira-kira hidden Markov modelnya seperti apa sih gitu ya. Fungsinya seperti apa sih gitu kan. Ini kita sebut dengan HMM yang kedua. Berikutnya yang ketiga ini juga sama ya. Jadi fungsi hidden Markov model yang setelah kita gunakan ya, data yang ketiga fungsinya seperti apa. Ya. Nah, jadi kita memang mencari mencoba mencari fungsi yang ada di black box. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita sudah mendapatkan fungsi yang tepat dari black box-nya ini, misalnya katakan kita dapatkan Fn sama dengan n kuadrat plus 1, maka nanti kalau ada data baru, itu kita gunakan fungsi yang paling update, ya kan, paling yang sudah dipelajari menggunakan data yang paling banyak, atau kalau di sini sampai round yang ketiga, begitu ya. Ini pun juga seperti itu. Tujuannya adalah agar lebih representatif dan dia belajar lebih banyak, begitu. Oke. Nah, ini untuk MSA, untuk gambarannya. Kemudian kita masuk ke, mungkin memang karena si hidden Markov model ini adalah dia memang didesain ya, awalnya didesain untuk speech recognition. Jadi nanti kalau terutama yang kalau bidangnya maksudnya yang dari ilmu komputer ya, kalau ada ketertarikan speech recognition, hidden Markov model itu adalah generasi yang ketiga ya, generasi ketiga untuk speech. Nanti generasi keempatnya adalah 4G-nya adalah deep learning, menggunakan deep learning ya. Tapi banyak juga yang menghybrid atau menggabungkan hidden Markov model dengan deep learning ya. Oke, kita kembali ke sini, itu hanya intermezzo kalau misalnya Anda tertarik tentang speech recognition. Karena sebenarnya sekali lagi bioinformatik itu kan menerapkan metode-metode yang ada di komputer untuk medical data ya. Jadi kalau Anda punya metode-metode yang kuat, itu sebenarnya Anda memiliki additional value sendiri. Kembali di sini, ini contohnya untuk misalnya kita untuk speech ya, contohnya ini bahasa Inggris gitu ya, dan ternyata ya bahasa ini ya luar, ini dimulai dari yang dari bagian utara dari Britania ya, atau Inggris bagian utara, kemudian Inggris bagian selatan, dan Jerman. Di sini ceritanya misalnya kita ingin membuat suatu mesin black box yang dia itu bisa mengenali pronunciation atau ucapan bioinformatika dari segala negara gitu. Misalnya kita misalnya ya ada pintu, kemudian ada kuncinya adalah otomatis menggunakan password suara, password suatu ucapan. Nah, ucapannya adalah passwordnya adalah bioinformatik. Tetapi nggak masalah yang ngucapin orang mana aja, si mesin itu udah pintar gitu. Jadi nggak harus bioinformatika harus fasih, kita orang Indonesia harus ngomong bahasa Indonesia bioinformatik, itu nggak harus kayak gitu. Jadi yang paling penting dia mendapatkan semantiknya. Semantik itu makna kata bahwa itu adalah bioinformatika. Jadi kita ingin ini contohnya gitu ya. Jadi pintu itu terkunci dan bisa membuka kalau kita mengucapkan bioinformatika dalam segala bahasa, itu dia bisa memahami si mesin pintar itu. Nah, ini si black box itu ya. Jadi black box itu dia udah memahami, bisa memahami. Oleh karena itu sekarang ceritanya kita mau mendevelop gitu ya. Kita ingin membangun gitu ya. Gimana sebenarnya itu si mesin pintar tadi gitu. Cara membangunnya kok dia bisa mengenali semua bahasa. Kalau cuman bahasa bioinformatika gitu ya, oke lah, kita bisa pakai intonasi syllable per syllable gitu ya. Tapi ini masalahnya dia bisa semua bahasa, katakan seperti itu. Nah, berarti si black box itu, si mesin pintar itu kan sudah belajar bahwa oh ini loh bioinformatika untuk orang di Inggris yang bagian utara ngomongnya gini, nih selatan gini, Jerman ini gitu ya. Jadi dia sudah punya
sudah belajar begitu, sudah belajar dari data-data yang sudah ada. Nah, bagaimana sih proses merepresentasikan dan proses belajarnya begitu ya? Nah, ini contohnya misalnya kita punya 3 data gitu ya. Ceritanya 3 data dulu ya, nanti ditambah gitu 3 data. Jadi si black box-nya itu belajar dari 3 data. Yang pertama adalah dari Inggris bagian utara, Inggris bagian selatan, dan Jerman gitu ya. Ini jadi kan memang berbeda-beda ya pronunciation-nya nih, bioinformatics gitu ya. Kemudian di sini bioinformatics ya. Kemudian yang Jerman bioinformatics gitu kan ya. Nah, si mesin tuh pintar dia bisa orang Jerman ngomong yang bioinformatics, si mesin juga ngerti kalau ini maksudnya bioinformatik. Oke, pintunya kebuka gitu ya. Nah, gimana caranya si mesin? Nah, kita merepresentasikannya. Jadi kita mengenerating pronunciation of bioinformatics ya. Nah, di sini yang paling mudah gitu ya, kita membuat salah satu representasinya adalah kita merepresentasikan dalam state ya. Jadi model state atau state ya, apa ya kalau artinya kalau state itu apa? Bahasa Indonesianya ya, not atau state gitu ya istilahnya. Jadi di sini kita yang jelas untuk sebelum ke state-nya itu kan kita bisa membuat diagram alurnya ya. Jadi alurnya seperti apa kalau kita mengucapkan bioinformatics untuk ketiga bahasa ini gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita mulai dari start dulu ya, ini pasti start ya kan. Kemudian end ya. Jadi kalau bikin diagram alir ya pasti semua juga sudah paham. Ya mungkin kalau yang backgroundnya bukan dari CS atau ilmu komputer mungkin agak belum friendly ya, tetapi dalam arti suatu alur itu harus ada awal dan harus ada akhirnya. Nah, pada saat kita mengucapkan, memang idealnya adalah karena ini patokannya adalah bahasa Inggris gitu ya. Ini ya bahasa Inggris. Nah, ini yang sempurna itu kan bioinformatics gitu ya. Nah, ini adalah alurnya. Jadi ini toh alurnya ya, bioinformatics ya. Jadi ini yang jadi patokan dulu yang pertama gitu kan. Tetapi untuk pengucapan versi bahasa lain berarti kan ada noise atau ada yang berbeda di dalam pronunciation per syllable-nya ya. Mungkin bayo ini biasa, tapi kalau sudah tadi ada ya bayo in dan bayo an gitu ya. Jadi di sini ada bayo in dan bayo an. Nah, berarti kan ada perbedaan. Di sini ada perbedaan. Kemudian infor ada ma dan ada mah ya. Kemudian tix dan tix. Nah, itu berarti bisa kita representasikan dalam flowchart-nya itu, tapi lebih sophisticated ya, maksudnya lebih representatif lagi, yaitu dengan ini ya, start, kemudian by, ya ini karena semua itu by, ini kan kita berdasarkan 3 data, ya itu ada 3-tiganya semua mengucapkan by, kemudian oh ya, semuanya mengucapkan oh ya, mengucapkan oh. Kemudian in. Nah, pada saat mengucapkan in, yang ini kan in gitu, yang ini an ya. Berarti ada yang in itu ya kita bisa lihat di sini yang in itu adalah 2/3 karena kita punya totalnya 3 data, 2/3-nya mengucapkan in, sedangkan 1/3 itu mengucapkan an ya, UN ini ya. Kemudian for itu adalah for itu adalah 2/3, kemudian fah itu 1/3. Jadi 2/3 itu mengucapkan for, kemudian fah itu 1/3. Kemudian mah dan ma ya, kemudian mah itu ada 2/3, mahnya 1/3. Kita bisa lihat di sini. Jadi berdasarkan datanya, oh ini yang ma itu adalah 1/3, kemudian mahnya adalah 2/3. Kemudian tix dan tix ya. Jadi itu pun sama. Kita bisa melihat distribusinya di sini. Ya.
Oke. Nah, ini adalah representasi alur mengucapkan bioinformatics untuk tiga apa? Bukan negara ya, tapi tiga action gitu ya, mungkin ya, tiga action, yaitu Northern England, Southern England, dan Jerman gitu ya. Kemudian apa namanya, kita representasikan dengan lebih sophisticated ya, lebih representatif dengan memberikan nilai-nilai probability. Maksudnya nilai probability apa? Nah, inilah yang disebut dengan suatu state model ya. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini mulai, kemudian setelah mulai, waktu kita mengucapkan bioinformatik, pasti pertama kali yang diucapkan adalah si label by, ya kan? By, ini pasti. Berapa probability-nya? Ya 100%, karena nggak ada yang mengucapkan ba, itu nggak ada. Yang mengucapkan B itu juga nggak ada. Jadi by, semua mengucapkan by. Makanya kita sampaikan di sini probability-nya adalah 100% atau 1 ya, yaitu 3/3. Setelah by, kalau kita mengucapkan bioinformatics, setelah by itu pasti mengucapkan oh, ya kan? Jadi semua juga seperti itu berdasarkan data yang dipelajari, maka ini juga 100% atau 3/3. Nah, setelah oh, bayoh. Nah, berikutnya ada yang mengucapkan in, ada yang mengucapkan an gitu. Jadi bayoh, in, bayoh, an gitu kan. Nah, di sini yang in adalah 2/3, an-nya 1/3 begitu. Jadi ini lebih representatif gitu ya. Sophisticated dan bisa memberikan nilai probabilitasnya. Oke, berikutnya kita punya ini ya, apa namanya, statnya dulu ya. Kita ini yang kita sudah dapatkan state-nya. Kemudian berikutnya adalah kita coba cek gitu ya, probabilitas yang mungkin bisa kita hitung. Nah, misalnya untuk mengeluarkan untuk mengucapkan begitu ya dari action English ya, misalnya bioinformatics itu berapa sih probabilitasnya? Nah, berarti artinya karena ini adalah suatu state model, maka itu adalah perkalian gitu ya. Jadi by di sini adalah 3/3. Kemudian bayoh ya 3/3 in, karena in ini adalah 2/3 gitu ya. Dikali dengan 2/3 dan seterusnya. Artinya apa? Di sini kita bisa katakan bahwa probabilitas untuk mengucapkan bioinformatics-nya itu adalah sekitar 10% ya, atau 0,1 ya probabilitasnya. Nah, untuk yang Jerman ini juga sekitar 0,02. Kemudian untuk ya misalnya kita punya pengucapan lain, misalnya bahasa apa gitu ya, bioinformatics. Nah, ini berapa sih probabilitasnya? Ini juga sekitar 2%. Jadi di sini adalah ada nilai probabilitas untuk mengucapkan atau untuk suatu sequence, karena pengucapan itu kan sebenarnya sequence ya. Sequence itu apa sih? Baris ya kan, urutan gitu ya, urutan dalam baris gitu. Nah, itu ada persentase atau probabilitasnya begitu ya. Oke, nah di sini jadi kita bisa lihat ya. Oke, nah oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin terkait dengan konsep dasar dari bagaimana sih merepresentasikan speech dulu ya. Kita belum masuk ke arsitektur HMM, Hidden Markov modelnya. Jadi kita konsep dasarnya gitu ya. Jadi di sini kita ingin membuat suatu mesin cerdas dan merepresentasikannya menggunakan alur yang di sini sebenarnya adalah state model begitu. Paham ya? Oke. Oke, kalau misalnya tidak, ini kita lanjutkan begitu ya. Sebentar.